Allah tidak melihat wajah seseorang, Allah tidak melihat harta seseorang, tapi Allah melihat hati dan juga amalan seseorang. Kemudian setelah mereka tidak merasa puas, yang mereka lakukan adalah korupsi, ya, melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Maka hal ini tidak akan membuat kita bahagia. Justru hal ini akan menghancurkan hidup kita. Bagi Allah sangat mudah membalikan keadaan seseorang. Hari ini dihormati, hari ini terhormat, maka detik ini pula kita akan menjadi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang ketika Allah sudah berkehendak. Maka keikhlasan ini juga akan menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala bid-du'a, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, anugerah yang begitu sempurna kepada kita semuanya. Tidak akan ada yang bisa berdaya dan berupaya di alam dunia ini. Setiap manusia yang hidup di alam dunia tidak akan pernah mampu mengangkatkan dua tangannya, tidak akan mampu melangkahkan dua kakinya, tidak akan mampu melihat dengan sempurna, tidak akan pernah bisa mendengar dengan baik ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala cabut sedikit saja daripada kita. Tapi luar biasa, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kenikmatan dan karunia yang begitu luar biasa itu kepada kita semua. Matahari masih terbit dari timur ke barat, bumi alam masih subur menyediakan berkat. Kemudian cahaya ilmu masih menyala, masih terpancar mengajak taat kepada kita. Sebelum kenikmatan ini Allah hancur leburkan, sebelum Allah murka kepada kita yang sering takabur. Mari kita sama-sama, saya mengajak kepada semuanya untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Kita bersyukur dengan mengucap tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Siap? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pemuda muslim harus punya prinsip. Apa prinsip kita? Prinsip kita adalah hidup tanpa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka hidup kita tidak akan pernah berguna. Mari kita sama-sama tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mari kita awali pengajian kita pada kesempatan hari ini dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan dengan wasilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kepada kita semuanya karunia yang besar, yaitu syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersolawat barengan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, mudahkanlah untuk taat, jauhkan dari maksiat. Hanya Engkau yang kuasa, pencipta alam semesta. Dekatkanlah kami dengan syurga, jauhkan kami dari neraka. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang kenapa kita harus belajar ikhlas. Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat wajah seseorang, Allah tidak melihat harta seseorang, tapi Allah melihat hati dan juga amalan seseorang. Ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita menginginkan sebuah kebahagiaan dalam hidup, maka yang harus kita perbaiki, yang harus kita perjuangkan, bukan kita memperbanyak harta, bukan kita mempercantik diri, bukan kita memperganteng wajah kita, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena Allah tidak melihat wajah seseorang, Allah tidak melihat harta seseorang, tapi yang Allah lihat adalah hati dan juga amalan seseorang. Yang saat ini terjadi terbalik, sahabat sekalian. Mengapa terbalik? Coba kita lihat. Banyak orang yang banting tulang siang malam, berkorban dirinya, berkorban jiwanya, dikorbankan anak istri dan lain sebagainya, hanya demi untuk meraih rezeki, hanya demi untuk meraih kebahagiaan hidup. Akan tetapi mereka meraih kebahagiaan hidupnya dengan cara yang salah. Kenapa kita sebut salah? Karena teman-teman sekalian, ketika kita lebih fokus kepada memperbaiki fisik kita, mempercantik diri, memperganteng diri, memperkaya harta kita, memperbanyak harta kita, berjuang untuk mendapatkan mobil mewah, berjuang untuk membangun istana kita yang megah dan lain sebagainya, tidak akan pernah 100% kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Contohnya banyak teman-teman saat ini. Banyak orang kaya yang populer, ya, yang artis-artis dan lain sebagainya, kemudian mereka kekayaan sudah dapat, kerjaan sudah enak, harta juga banyak, tapi mereka terjerumus ke dalam narkoba, terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain dan lain sebagainya. Artinya teman-teman sekalian, dengan harta mereka, dengan popularitas yang mereka punya, dengan pekerjaan yang mereka miliki, mereka tidak 100% mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Maka dari itu, sisa daripada itu semua, mereka mencari kebahagiaan lain di luar sana. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah gambaran untuk kita. Maka ketika kita ingin bahagia, kita jangan sibuk memperbaiki wajah kita, mempercantik diri, memperbanyak harta, ngumpulin banyak-banyak harta, membangun istana yang megah, memperbagus fasilitas kita. Bukan itu. Yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Karena Allah, tadi kata Rasulullah, tidak akan melihat fisik kita, tidak akan melihat harta kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan juga amalan kita. Ini teman-teman sekalian, hati-hati ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan seseorang hanya akan sah ketika dibarengi dengan niat dan akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ketika hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka yang akan diterima oleh orang tersebut adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian ketika kita hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka itu pun yang akan kita dapatkan. Maka begitupun ketika kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita bekerja, dengan pekerjaan kita, kita mengharapkan upah yang besar, penghargaan dari banyak orang, dan lain sebagainya, maka itulah yang akan kita dapatkan. Tapi tidak dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita bekerja
hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di hadapan Allah kita akan diberikan pahala yang besar, dan kemudian kita akan diberkahi kehidupan kita, usaha kita, dan insya Allah orang-orang di sekitar kita pun akan mendukung kita, mensupport kita, menghargai kita, menghormati kita, dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, dua poin tersebut kita harus jadikan acuan kenapa kita harus belajar ikhlas. Yang pertama tadi, karena Allah tidak melihat wajah seseorang dan harta seseorang, yang Allah lihat adalah hati seseorang dan juga amalan seseorang. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas, hati yang bersih, maka insya Allah apa yang kita kerjakan itu akan menjadi pahala. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu karena yang lain, karena ingin dihormati dan lain sebagainya, maka yang akan kita dapatkan adalah penghormatan, tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mendapatkannya. Dan keikhlasan ini juga akan menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah, teman-teman sekalian. Contoh misalnya ketika kita sholat di masjid, ketika banyak orang kita khusyuk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Khusyuk kelihatannya, sujud lama, ruku baik. Tapi ketika tidak ada orang yang melihat, kita seperti kereta ekspres, 1 menit selesai, Masya Allah. Luar biasa teman-teman sekalian. Yang seperti ini, maka dia mengerjakan sesuatu itu tidak ikhlas. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak ikhlas? Maka lihat, ketika Allah titipkan amanah kepada dia, misalnya jabatan, mohon maaf, ini bukan mendiskriminasikan atau menyudutkan salah satu institusi, ini hanya sebagai contoh saja. Misalnya dia diberikan amanah di perusahaan sebagai seorang manajer atau seorang direktur misalnya, atau di sebuah institusi pemerintahan dia seorang pejabat dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bersyukur, dia tidak ikhlas menjalani pekerjaannya. Dia menjalankan pekerjaannya, mendapatkan amanah itu hanya karena ingin yang lain. Karena pengen gaji besar, pengen tunjangan, misalnya pengen dihormati banyak orang. Dan akhirnya teman-teman sekalian, mereka tidak merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Kemudian setelah mereka tidak merasa puas, yang mereka lakukan adalah korupsi, ya, melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Maka hal ini tidak akan membuat kita bahagia. Justru hal ini akan menghancurkan hidup kita. Bagi Allah sangat mudah membalikan keadaan seseorang. Hari ini dihormati, hari ini terhormat, maka detik ini pula kita akan menjadi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang ketika Allah sudah berkehendak. Maka kuncinya untuk kebahagiaan, kita harus ikhlas dalam melakukan apapun. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Hanya menghitung 1 mingguan lagi mungkin ya dari sekarang, kurang lebih. Maka di bulan suci Ramadan itu kita seringkali semangat untuk berbagi, semangat untuk bersedekah. Nah ini pula hati-hati ya. Kenapa kita harus hati-hati? Karena ketika niat kita yang berbeda, walaupun kegiatannya itu syar'i, walaupun kegiatannya itu baik, berbagi, menolong orang dan lain sebagainya, tapi ada niat yang salah dalam hati kita, hati-hati. Ini tidak akan pernah menjadi amal baik bagi kita. Kita harus senantiasa mengerjakan amal-amal baik dengan ikhlas. Kita harus menolong orang dengan ikhlas. Kita harus senantiasa membantu orang dengan ikhlas. Kita bekerja pun harus dengan ikhlas. Kita mencari nafkah harus dengan ikhlas. Tidak ada intrik yang lain. Baik teman-teman sekalian, itulah kenapa kita harus belajar ikhlas dalam kehidupan ini. Karena ibadah kita tidak akan pernah dinilai ibadah oleh Allah ketika kita tidak didasari dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan menilai sah perbuatan seseorang, ibadah seseorang, amalan seseorang hanya ketika didasari dengan niat, dan Allah akan balas perbuatan seseorang sesuai dengan niatnya. Ketika kita sholat, ketika kita puasa hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan catat, Allah akan berikan pahala kepada kita semuanya. Tapi ketika kita beramal, apapun yang kita lakukan ketika tidak didasari dengan niat yang ikhlas, tidak akan pernah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.